Kartu. Selain itu, kunjungan itu terkesan tidak dirancang dengan baik dan terburu-buru. Hal ini terlihat dari tidak adanya penerjemah yang dipersiapkan, minimnya riset para anggota dewan, serta lemahnya penguasaan bahasa para anggota dewan. Ini kunjungan studi banding 11 anggota DPR RI ke Berlin dalam rangka mencari masukan untuk pembuatan draft undang-undang keinsinyuran yang berlangsung dari 17 hingga 23 November lalu mendapat kritik tajam dari pelajar Indonesia di Berlin. Mereka menganggap kunjungan itu tidak terencana dengan baik. Dan institusi yang dikunjungi tidak sesuai alias salah alamat. Apakah benar kunjungan kerja itu tidak memiliki rencana yang matang sehingga studi banding dilakukan tidak maksimal? Kami mengundang ke studio Bung Indra, anggota Komisi 3 yang juga Badan Legislasi DPR dari fraksi PKS yang juga hadir pada saat itu di Jerman. Betul Mas Indra? Selamat datang. Dan juga ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Yoga Kartiko, Mas Yoga Kartiko, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Berlin di ujung telepon sana. Selamat petang dan selamat pagi di sana ya, Mas Yoga. Selamat petang, selamat siang di sini. Siap. Mas Yoga, saya ingin menanyakan, ini video yang PPI Anda, saya tidak tahu apakah Anda atau anggota Anda yang jelas Anda sudah bilang ke Yoga direkam gitu loh. Indonesia, ya, yang Anda upload di YouTube cukup menghebohkan dalam negeri. Apa yang Anda sampaikan pada saat itu di dalam video? Ya sebenarnya waktu pertama kali kita mendapat info tentang kedatangan anggota DPR itu sangat simpang siur. Jadi info yang kita dapatkan sangat minim. Karena siapa Mas Yoga waktu itu mendapatkan informasi kalau anggota DPR akan datang ke Berlin? Betul. Jadi cuma dari media atau karena memang berdasarkan kegiatan yang April kemarin kami lakukan dengan Komisi 1 bahwa kita konsisten untuk apabila ada kunjungan kerja lagi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang tidak transparan atau dalam artian tidak dipublish ke mungkin website resmi DPR tentang bagaimana anggarannya, bagaimana plannya, bagaimana proposalnya, kami akan konsisten melakukan hal seperti ini gitu. Dan kebetulan waktu kemarin DPR tentang balik RUU keinsinyuran ini datang, kami mendapatkan info dari pihak BIM, jadi bukan dari KBRI ataupun dari anggota DPR gitu. Karena dan kami juga berhasil masuk ke dalam itu atas undangan dari pihak BIM. Jadi kami melobi pihak BIM dan jadi Anda sendiri yang kemudian melobi pihak BIM. Kalau tidak ada Anda, pihak DPR tidak bisa masuk ke pihak BIM. Oh enggak, maksudnya kami presenternya gimana sih? Ya, kami mendengar bahwa DPR akan masuk ke pihak BIM, akan bertemu dengan pihak BIM. Makanya kami melobi pihak BIM supaya kami bisa ikut mendengarkan apa yang rapatkan. Oke, Mas Yoga, Anda kan mendengarkan terus beberapa kali di presenternya Institut Purnamno. Saya pribadi nggak masuk, cuman teman-teman saya, karena saya bukan kapasitas untuk mengetahui undang-undang keinsinyuran, jadi beberapa teman yang memang studi di bidang itu masuk untuk memperhatikan jalannya. Baik. Poin-poin apa saja yang Anda catat yang menjadi kecacatan dari DPR pada saat kunjungan kerja di sana? Ya, seperti yang sudah kita kalau Anda jabarkan nomor 1 apa, nomor 2 apa? Ya seperti mereka, kalau kata teman saya, mereka kurang menguasai bahasa Inggris dan terlihat koordinasi acara juga kurang dipersiapkan dengan baik, karena misalnya itu tadi ada koordinasi dadakan tentang pemilihan translator, dan juga ternyata pihak DIN sendiri juga mengutarakan bahwa kami bukan lembaga pemerintahan, karena perlu diingat bahwa DIN ini adalah organisasi yang mengurusi tentang kompetensi produk, tentang produk. Jadi misalnya kalau standar produk, jadi misalnya kalau bukan baju X di Jerman itu berapa sentimeter lengannya gitu. Tapi yang dimaksud oleh RUU keinsinyuran ini adalah standarisasi kompetensi untuk profesi gitu.
Hakim sudah konfirmasi bahwa mereka mensyaratkan bahwa mereka sendiri mengakui bahwa pihak Hakim tidak mengerti tentang peraturan pemerintah gitu. Mereka hanya lembaga yang mengurusi teknis. Baik, mari kita tahan dulu sebentar. Di sini sudah hadir bersama kami di studio Kompas Petang ada Mas Indra. Mas Indra tadi melihat tayangan tadi, terbayang lagi kunjungan waktu itu ya ke Berlin ya. Apa sebenarnya yang tadi dikatakan oleh Mas Yogo itu, apa benar demikian? Ya, pertama begini, kita perlu juga menggambarkan apa rentetan seluruhan acara ya. Jadi ketika kita sampai hari Ahad, hari Minggu itu, sebenarnya ada salah satu kontributor, salah satu media yang cukup sering memberi saran, saya dengar, kita justru mengajak mereka bagaimana kalau mereka ikut dari awal tahun sampai selesai. Kenapa kita tawarkan itu? Supaya ini dilihat secara proporsional, objektif dan tidak a priori. Justru kita tawarkan ketika kita di bandara ketemu dengan petugas disambut oleh teman-teman KBRI, lalu ada salah satu bukan media terkenal di Indonesia, ya, lalu kita tawarkan untuk mengikuti seluruh arus proses. Tapi justru soal alamat tadi seperti yang tadi ya. Itu tujuannya adalah supaya ini transparan, supaya semua tahu secara utuh. Yang kedua, kita itu kan ke sana bukan satu lembaga yang kita tuju. Saya perlu benar hari Senin kita pergi. Terus kita juga ke parlemen Jerman, komisi terkait. Terus kita juga ke Kementerian Ekonomi dan Teknologi. Kita juga ke parlemen negara bagian Luxembourg, saya lupa. Terus yang juga ketemu dengan menteri negara bagian yang bersangkutan. Dan kita juga ketemu dengan asosiasi insinyur Jerman ketika hari terakhir. Gitu. Nah, tapi gini, kalau kebetulan saya tahu persis ada tiga orang teman-teman mahasiswa, kita juga senang karena mereka juga bisa memberikan isu yang lebih kan, bisa masukkan bisa memberikan aspirasi. Cuma dan ketika itu juga kita minta ke Pak Agus Konjen pendidikan atau dari KBRI, dan ketika ketemu dengan dubes, ya setelah dari ini kita dengan dubes rapat dengan. Kalau fokus pada saat di BIN, apa yang terjadi? Nah, tunggu dulu, maksud saya begini, kita juga bilang bagaimana kalau kita juga ketemu dengan PI, karena kita dengar mereka menolak ini waktu mau ke BIN ya. Waktu ke BIN, belum ke BIN. Dan setelah ke BIN ketika dengan dubes dan duta besar juga kita sampaikan. Yang kami dapat informasi justru mereka Pak sudah kita ajak untuk bicara untuk pendahuluan, tapi berulang-ulang mengulur waktu dan akhirnya tidak pernah ketemu. Karena kita juga berkeinginan untuk bisa, karena mereka sebagian besar mereka itu insinyur, mereka itu adalah PPI. Sebagian besar kan di Jerman itu mahasiswa kita, kawan-kawan kita itu, adik kita itu adalah insinyur. Jadi kan cukup relevan sebenarnya. Nah, terkait dengan itu, jadi undang-undang keinsinyuran ini kan bukan hanya spesifik bicara tentang profesi insinyur. Saya pengen mencontohkan jembatan kita katakan daerah Bobo. Ini kan bicara standarisasi produk. Gitu. Nah, jadi di BIN memang tidak spesifik kita bicara tentang standarisasi kualitas kualifikasi seorang insinyur, tapi di sana juga bicara produk. Jadi itu kan teknis, maaf saya potong. Itu kan teknis. Tapi ketika Anda datang ke BIN, apakah dipersiapkan protokoler? Misalnya, Anda akan mengalami kendala bahasa. Oke, jadi gini, kemudian tidak ada translator, tidak ada penerjemah situ. Apakah itu kemudian dipikirkan? Jadi gini, itu yang disuarakan oleh ini kan. Ini kan standar ya. Nah, Anda kunjungan DPR, itu KBRI akan menyiapkan, bukannya di DPR. Karena mana itu seperti itu terjadi. KBRI akan menyiapkan, kita minta ketemu dengan ABCD, mereka menschedule-kan. Fasilitas termasuk translator juga mereka siapkan. Saat itu mereka juga menyiapkan. Mereka itu PPI atau KBRI? KBRI. Jadi urusan negara kita. Baik. KBRI menyiapkan, bukannya DIN, bukannya itu kan kewajiban kita. Nah, KBRI menyiapkan translator. Memang saya akui, walaupun saya tidak itu juga menyebutkan bersangkutan, saat itu translatornya tidak optimal. Saya katakan tidak optimal. Ada tapi? Ada translator. Tidak optimal karena masalah, saya lihat masalah kemampuan. Maksudnya kemampuan untuk menerjemahkan bahasa. Iya. Bukan berarti dia tidak bisa, cuman kalau Profesor Ding itu kan kemudian bahasa Jerman, kemudian ke Indonesia. Nah, Anda mengatakan bahwa penerjemah yang disediakan oleh KBRI itu tidak bisa menerjemahkan Jerman ke Indonesia. Bukan tidak bisa, dia bisa menerjemahkan. Kita juga mengerti, cuman ritmenya. Karena sejujurnya itu membandingkan penerjemah hari berikutnya. Pertemuan kita dengan parlemen, dengan kementerian, itu ditukar penerjemahnya. Itu sangat optimal. Bisa lebih cepat kan menerjemahkan ini, dia bisa menerjemahkan, tapi masalah frekuensi juga harus diperhitungkan kan. Nah, jadi sebenarnya masalah pada saat itu yang enggak kita luruskan dulu. Pada saat itu yang terjadi
nanti setelah jeda berikut ini. Saudara, kami masih akan segera kembali.